Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaumal Fikri, guru pendidikan jasmani dan olahraga di SMA 1 Pangkalan Baru yang beralamat di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini saya akan bercerita tentang praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai di sini adalah meningkatkan minat belajar peserta didik melalui media pembelajaran TI. Kondisi yang menjadi latar belakang masalahnya adalah minat dan motivasi siswa dalam belajar dikarenakan guru masih kurangnya memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran. Guru juga kurang kreatif dan inovatif sehingga jarang menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran, sehingga guru terasa monoton dalam mengajar. Praktik ini penting saya bagikan supaya peserta didik termotivasi dan mendapatkan pengalaman baru dalam belajar. Dan saya sebagai guru termotivasi juga, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih inovatif, dan harapan saya bisa menjadi referensi guru lain, karena saya kira banyak guru yang mempunyai permasalahannya seperti saya. Saya sebagai guru bertanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif, tepat, dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat tercapai dengan yang diharapkan. Yang kedua, tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang terlibat? Tantangan yang dihadapi oleh guru adalah: pertama, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa. Yang kedua, memilih metode pembelajaran yang variatif sehingga siswa merasa tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ketiga, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa. Yang keempat, ketersediaan sarana prasarana sekolah sehingga menghambat proses pembelajaran peserta didik. Dilihat dari keempat tantangan di atas, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional, dan melibatkan sekolah untuk penyediaan sarana prasarana belajar sehingga siswa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Ketiga, aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan, dan bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Pertama, langkah-langkah yang dilakukan adalah pemilihan media pembelajaran, yaitu strategi yang dilakukan guru adalah dalam pemilihan media yang dirasa tepat dan sesuai dengan materi pelajaran dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Selain itu juga, karakteristik peserta didik, guru harus memilih media pembelajaran yang dikuasai baik dalam pembuatan maupun pengoperasiannya. Di sini guru menggunakan media pembelajaran yaitu berupa video. Yang kedua, prosesnya. Dengan mempelajari materi pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik, kemudian guru merancang apa saja yang akan ditampilkan di media. Setelah itu pembelajaran sehingga sesuai dengan materi pelajaran. Yang ketiga, sumber daya yang diperlukan untuk media pembelajaran ini antara lain pengetahuan guru dalam aplikasi YouTube dan juga alat berupa laptop dan jaringan internet. Langkah berikutnya adalah pemilihan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif. Yang pertama,
Strateginya yang dilakukan guru dalam pemilihan metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan metode pembelajaran yang akan digunakan adalah penugasan dan demonstrasi. Kedua, proses pemilihan metode ini, pertama guru akan mempelajari apa saja metode dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik peserta didik dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa. Kemudian guru juga mempelajari karakteristik materi pelajaran yang akan disampaikan. Ketiga, sumber daya yang diperlukan adalah pemahaman guru terhadap metode-metode pembelajaran dan juga pemahaman guru terhadap materi yang akan disampaikan atau diajarkan. Ketiga, langkah-langkahnya adalah pemilihan model pembelajaran. Yang pertama, strateginya. Guru dalam menyampaikan materi dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi ajar. Model pembelajaran yang dipilih adalah Project Based Learning atau PJBL. Yang kedua, proses yang dilakukan adalah dengan cara melihat kemampuan dasar peserta didik dan kebiasaan peserta didik. Yang ketiga, sumber daya yang diperlukan adalah kemampuan guru dalam memahami model pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak? Mengapa? Bagaimana respon-respon orang yang terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau strategi yang dilakukan dari strategi yang dilakukan? Dan apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yang pertama, dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari yang pertama, pembelajaran menggunakan media teknologi informasi ini atau TI ini sangat membantu peserta didik dalam memahami materi Terlihat peserta didik lebih termotivasi dalam belajar. Kedua, pemilihan metode yang variatif dan inovatif sangat efektif dalam keaktifan peserta didik. Terlihat dalam belajar dari kegiatan peserta didik dalam belajar yaitu lebih interaktif. Ketiga, pemilihan model pembelajaran. PJBL dapat menumbuhkan berpikir kritis peserta didik terlihat dari tanggapan dan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Nah, responnya peserta didik dapat sangat bersemangat terhadap kegiatan pembelajaran, dapat dilihat dari refleksi di akhir pembelajaran, dan media pembelajarannya juga mudah dipahami dan menyenangkan. Faktor keberhasilannya pembelajaran ini sangat ditentukan pemahaman guru terhadap media pembelajaran, model, metode, dan langkah-langkah yang direncanakan dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan dibuat. Setelah itu, pembelajaran yang bisa diambil dari keseluruhan proses ini adalah guru harus lebih kreatif, inovatif dalam memilih model, metode, dan media pembelajaran untuk membuat proses pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan. Baik, begitu, terima kasih. Itulah cerita praktik baik saya dalam mengatasi permasalahan di sekolah saya, yaitu dengan meningkatkan minatnya pembelajaran PJOK dalam pembelajaran PJOK melalui teknologi informasi. Terima kasih, saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Oke, selamat sore. Selamat sore. Siap. Bersalam. Sebelumnya Bapak mau ngabsen dulu ya? Banyak yang nggak masuk? Nah ya. Alun, ini Pak. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita dalam pelajaran hari ini. Hari ini materinya adalah permainan bola besar, salah satunya bola voli. Ya, udah sering ya voli ya, dari SD, SMP, SMA, kemarin kelas 10 sudah ya. Di sini kira-kira pengertiannya apa? Mengamati. Mengamati lagi. Apa lagi? Selain analisis itu, upaya atau kegiatan atau aktivitas mengelompokkan, membedakan atau mengamati suatu objek. Ya. Jadi nanti kalian menganalisis, mengamati, ya, membedakan atau mengelompokkan mana yang gerakan yang sebenarnya, mana gerakan yang salah nanti. Nah, setelah itu ada perbaikan-perbaikannya, ya. Perbaikan misalkan gerakannya kok bolanya Pak malah ke belakang Pak, kok bolanya malah ke samping Pak bolanya nanti. Nah itu kesalahan-kesalahannya. Nanti ada perbaikan-perbaikannya, ya. Nah setelah perbaikan-perbaikan itu. Tetapi sebelum itu mau nanya, kira-kira teknik dasar permainan bola voli itu masih ingat nggak? Masih. Apa aja? Jadi ada passing, servis, blok, passing dibagi dua. Passing atas, bawah, servis, kedua, atas, ke bawah. Nah, semua itu akan kita sudah mau bikin tugas. Tugasnya yaitu nanti setelah 4 kali pertemuan ini kalian akan membuat suatu proyek. Proyek melakukan teknik-teknik dasar tadi, ya. Proyeknya tapi di video, ya. Proyeknya berupa video. Nanti kalian yang melakukan, nanti ditulis itu teksnya kesalahan dalam melakukan teknik passing bawah misalkan. Di situ dijelasin nanti. Setelah itu cara perbaikannya seperti apa. Terus
perbaikan servis bawah, misalkan tangannya seperti ini, seperti ini. Ya, langkah-langkahnya dijelaskan di video itu. Ya, itu sebuah proyeknya. Nanti dikumpulkan di akhir pertemuan kita, karena kita ada 4 kali pertemuan. Ya, 4 kali pertemuan. Nanti Bapak akan membagikan 4 kelompok. Ya, kelompok passing, kelompok servis, kelompok smash, dan kelompok block. Ya, nanti ada yang block, ada yang dapat block, ada yang dapat servis, ada dapat smash, ada dapat passing. Setelah Pak salah, nanti kita praktekkan di luar. Untuk kepalan tangan, gabungkan kedua tangan.
akan melakukan passing atas dulu. Mana kelompoknya? Kalau yang kayak Yulia mungkin nggak ngerti, satu-satu udah buka. Angkat dulu, lempar ke Yulia. Ada pertanyaan, Bapak akhiri. Tolong dulu. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Balik kanan, bubar, jalan. Berapa persen? Pembelajaran inovatif sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Pekanbaru. Hanya sebagian guru ada yang masih konvensional, belum menerapkan. Tetapi semua guru di sini akan berusaha, apalagi dengan adanya program guru, dengan adanya guru PPG ini dapat mengimbaskan pembelajaran inovatif ini kepada guru-guru yang lain. Karena di sekolah ini sudah ada komunitas belajar di mana nanti guru PPG akan berbagi pengalaman terbaiknya kepada guru-guru lain, yaitu mengenai pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif di sekolah itu dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian selain itu juga dapat memberikan pengalaman yang bermakna, yaitu pengalaman belajar kepada mereka, terutama dalam hal kecakapan abad 21, yaitu 4C, yaitu komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Dengan adanya pembelajaran inovatif, maka siswa akan merasa senang terhadap pembelajaran tersebut dan akhirnya akan memberikan pengalaman yang terbaik atau pengalaman belajar yang bermakna buat mereka. Pelajaran yang sangat menarik, sangat mudah dipahami, dan pembelajarannya yang inovatif.
Saya sangat termotivasi belajar PJOK karena dengan belajar PJOK saya bisa mengetahui cara berolahraga yang baik dan benar. Dan dampak yang buat saya adalah saya bisa sehat, bugar, dan menghilangkan rasa stres yang ada pada diri saya. Halo, kami merasakan belajar olahraga sangat menyenangkan dan asik karena pembelajarannya berada di luar kelas. Jadi kami tidak merasakan nuansa yang monoton ketika berada di dalam kelas seperti pembelajaran lainnya. Ya, benar sekali. Lalu metode pembelajarannya juga sangat menyenangkan ya, Lia ya. Dan media pembelajaran olahraga sangat inovatif dan kreatif. Selain inovatif dan kreatif, pembelajaran olahraga juga tentunya membuat kalian sehat dan bugar. Ya. Sangat menarik, memudahkan kita untuk memahami dan dalam pembelajaran PJOK dan dalam menyampaikan materinya sangat kreatif. Terus pembelajarannya banyak dilakukan di luar lapangan daripada di dalam ruang. Pembelajarannya itu sangat inovatif, Kreatif. terus dampak bagi kita memudahkan kita untuk memahami trik-trik dalam pembelajaran PJOK yang kita tidak tahu. biasa ditampilkan dalam bentuk video YouTube dan praktek.